Tepuk tangan untuk jangan kita ya. Oke, cek. Makasih Mas Berto. Selamat malam, salam kenal semuanya Bapak Ibu. Saya Ronald, member SB1M juga, sering nongkrong di sini juga. Hari-hari saya kerjanya trading, Bapak Ibu, trading di bursa, sama jualan online, sama ngimpor. Kok ngimpornya terakhir? Karena ngimpor itu bukan tiap hari ya, Bapak Ibu. Ngimpor tuh berdasarkan stok barang kita. Barang kita udah menipis, baru kita impor lagi. Mana yang tipis. Jadi impor tuh bukan kegiatan rutinitas daily-nya. Daily-nya saya di trading di bursa. Dari pagi sampai sore. Sore udah selesai. Saya biasanya kalau ada kelas SB1M saya pasti ke sini ikut main game. Oke, itu sekilas. Nah, Bapak Ibu, hari ini kita akan sedikit review dan bongkar mengenai apa sih 1688. Kok yang biasa kan kalau di workshop-workshop itu yang lebih trending itu menggunakan Alibaba ya. Nah, memang sebenarnya 1688 ini bukan yang satu web yang populer untuk di kalangan importir karena menggunakan bahasa tulisan kanji. Tapi tentunya itu bukan masalah besar buat kita. Zaman sudah modern, ada Google Translate. Jadi kita bisa translate. Dan enaknya di 1688 nanti saya akan detailkan. Kita lebih aman lewat 1688 untuk impor dibandingkan kita lewat Alibaba. Loh, 1688 bukan satu grup juga dengan Alibaba. Iya betul. 1688 satu grup dengan Alibaba. Tapi 1688 itu website yang diperuntukkan untuk sebenarnya untuk orang Chinese-nya sendiri di lokal di sananya. Tapi kan itu marketplace, jadi kita bisa tembus dengan sedikit mengakali sistem pengiriman barangnya. Gitu. Jadi kalau selama ini dropship internasional itu lewat apa? Kalau di kelas biasa lewat AliExpress ya, udah nggak model buat kita. Harganya masih kemahalan AliExpress itu, lebih murah di 1688. Ya, nah hari ini kita akan belajar lewat 1688. Saya sambil duduk ya, Bapak Ibu ya. Nanti fokusnya ke slide aja. 1688 kita akan bongkar melalui saya jualan online-nya di mana sih? Saya jualan online-nya saya bermain di marketplace. Nanti saya akan tunjukkan stepnya seperti apa bermain di marketplace, tapi saya tidak akan detail di toko online-nya karena materi kita hari ini materi impor ya. Impor lewat 1688. Lanjut ya. Nah, di sini saya akan sedikit sharing kenapa kok harus impor lewat 1688. Kalau kita bicara dua teknik, ada Red Ocean dan Blue Ocean ini adalah bagaimana kita memenangkan pertarungan dalam berjualan ya. Saya lebih konteksnya ke situ. Jadi Red Ocean ini lebih cenderung pertarungannya lebih keras, yaitu banding-bandingan harga. Nah, kalau Blue Ocean ini open market ya, open market sesuatu yang baru. Cuman kuncinya satu, kalau orang berjualan itu di mana kita mendapatkan sumber utama produknya, mau di Red Ocean atau Blue Ocean, kita pasti menang. Di Red Ocean nanti ada tekniknya, di Blue Ocean ada tekniknya. Dua-duanya bisa menang banyak kita berjualan di dua area ini. Nah, hari ini saya akan fokus sharingnya lebih ke Red Ocean-nya ya, bagaimana kita teknik berperang harga. Nah, kuncinya satu untuk perang harga ya harus kita dapat barangnya itu dari sumbernya ya. Oke, lanjut ya. Kuncinya untuk barang kita itu bisa dijual ke marketplace atau ke market itu satu kuncinya kalau kita bermain di dunia online, yaitu traffic, Bapak Ibu. Traffic itu apa? Pengunjung. Kalau bahasa di online-nya. Ada yang baru pertama di sini masuk ke kelas online, biar saya nggak ini. 1, 2,
juga, oke, ada banyak ya. Jadi kuncinya berjualan online itu traffic, Bapak Ibu. Tanpa traffic, yang ada penjualan gitu. Nah, traffic ini kita bisa bagi dua. Ada satu bisa kita create traffic atau menciptakan kemacetan atau menciptakan keramaian sendiri. Nah, create ini seperti yang dilakukan SB1M. SB1M ini, kelas digital marketing ini, itu meng-create traffic, Bapak Ibu, dengan 7 jurus game plan-nya. Jadi bermain di media sosial, bermain di website, membuat 10.000 artikel, tujuannya satu, untuk mendapatkan traffic. Untuk mendapatkan traffic ini, Bapak Ibu. Mendapatkan pengunjung yang banyak, otomatis akan menghasilkan sebuah penjualan. Pasti itu. Kalau kita bikin funnel conversion-nya itu, pengunjung yang full, warm, sampai akhirnya terjadi penjualan. Kuncinya itu. Nah, yang saya akan fokus di sini adalah, tadi saya bilang akan bermain di laut yang berdarah-darah. Itu kita masih bisa untung, gitu ya. Yaitu saya pakai yang namanya inside the traffic. Jadi produk saya itu akan saya lakukan dengan impor. Kemudian setelah impor, saya akan lakukan berjualan di marketplace seperti ini. Bisa di Lazada, Blibli, Tokopedia. Loh, kenapa saya di sini? Karena trafficnya sudah tercipta. Trafficnya sudah ada. Saya bermain di sini. Bapak Ibu nggak harus pakai sini ya, nanti macam-macam ya digital online. Yang jelas yang versi saya itu ada 2 traffic itu. Bisa kita create atau bisa kita inside the traffic itu. Inside itu maksudnya bukan masuk dalam traffic, tapi coba di Tanah Abang deh, lihat, perhatiin, orang jualan udah dimasukin ke mall, malah pindah lagi ke pinggir jalan, betul nggak? Karena traffic orang belinya di situ, gitu loh. Taruh di pojok di mall, nggak ada yang lewat, ya gimana mau ada penjualan, gitu. Nah, ini yang saya lakukan pakai cara inside the traffic yang saya pilih. Jadi nanti Bapak Ibu kalau yang baru, yang pengen sekali bermain di dunia online, bisa pilih Bapak Ibu, nanti feel-nya di mana. Hari ini kita sharing impor, berarti feel saya bermainnya di sini, ya. Lanjut. Nah, kenapa kok saya bermain di marketplace? Satu, ini data 2013-14, ya. Lazada pengunjungnya itu 49 juta. Bayangin mall Tanah Abang pengunjungnya paling baru ratusan. Betul nggak? Ini data 2013. Kalau 2016 saya belum cari, belum nemu. Itu kemarin terakhir yang Mas Agus ini bilang, Tokopedia itu udah 130 juta pengunjungnya. 130 juta orang ada di pencarian barang-barang di Tokopedia. Bayangin Bapak Ibu, trafficnya segitu besar. Jadi ngapain lagi buat saya pribadi, ngapain lagi saya membangun traffic, saya fokus aja. Nah, untuk menang itu saya dengan cara mengimpor, gitu loh. Jadi kemudian jumlah download aplikasi ini data 2013 semua. Bayangin, mungkin sekarang udah jadi. Makanya sangat besar sekali ya yang CEO Bukalapak kemarin itu sampai banyak unfollow, itu sangat merugikan sekali kalau dunia online ya. Makanya media online itu sangat tergantung dengan viral dan traffic sebuah pengunjung ya. Follower juga berarti ini bicara idealis. Seorang, saya biasa belanja di Shopee, saya buka di Lazada, saya buka di Blibli. Ini bicara idealisme pembeli, gitu ya, follower nih. Dan follower ini sangat ngaruh lagi, nanti ada follower toko, nanti saya jelasin di berikutnya. Kemudian jumlah karyawan bekerja di toko online-nya. Lanjut ya, ini kisi-kisi. Nah, yang saya lakukan adalah saat ini bisa Bapak Ibu contek ya, triknya. Kalau kemarin itu dengan satu produk, dengan membuat akun sebanyak-banyaknya, tujuannya untuk dominasi produk. Kalau saya beda,
Kalau saya nggak begitu. Untuk memulai toko, di sini ada yang udah punya toko. 1, 2, ada lagi 3, 4. Oke, masih sedikit ya. Ya, saya harap nanti habis keluar dari sini Bapak Ibu udah mulai coba-coba bikin toko online ya. Gratis kok. Bayangin sewa mall, sewa ruko di Tanah Abang berapa juta. Di Tokopedia gratis kok. Di Lazada gratis, Bukalapak. Jadi cuman kan bingung ya, saya mau jualan apa di situ, gitu kan ya. Nah yang saya lakukan di awal adalah ini Bapak Ibu, dropship. Saya nggak punya produk awalnya, saya sudah melakukan impor, selalu salah beli produk awalnya. Akhirnya saya rubah strateginya. Saya sekarang melalui dropship, jadi saya akan masukin minimal ya Bapak Ibu 500 produk dropship dalam satu toko. Saya nanti lebih cenderung mengoptimasi satu toko dibanding kita bikin banyak toko. Jadi terserah pilihannya selera Bapak dan Ibu ya. Kalau saya pilihannya mengoptimasi akun toko dengan minimal 500 produk. Bohong kalau nggak ada penjualan sehari satu. Pasti ada. Pasti ada penjualan 500 produk pasti. Nah nanti dari sini Bapak Ibu waktu mulai di produk Bapak yang di dropship itu dibeli sama customer, kan tiba-tiba ada yang customer nanya, barang ini ready kan, gitu kan. Ternyata pas kita cek ke supplier, loh habis, gitu kan, habis. Wah ini barang berarti laku keras nih, gitu kan. Nah mulailah Bapak Ibu nanti pada saat barang ini mulai laku, supplier menyetok kembali barangnya, Bapak Ibu mulai naik level. Beberapa produk Bapak Ibu sudah naikkan menjadi reseller. Bapak Ibu mulai stok barangnya. Stok ke supplier, saya kalau beli selusin, lu kasih harga berapa? Gitu kan, ke supplier, segini. Nah, kan berarti untungnya antara dropshipper kan, kalau dropshipper kan paling kita upgrade dari harga itu 20% rata-rata, 10 sampai 20, 25. Tapi ada juga yang bisa lebih, tergantung jenis barangnya. Kalau barang yang fast moving, yang produk-produk rumah tangga, untuk kita naikin 100% kan nggak mungkin, susah. Orang nggak akan ada yang beli. Rata-rata 10%. Saya juga naikin pertama 10%. Untuk apa? Untuk naikin rating toko saya. Gitu. Begitu udah mulai reseller, Bapak Ibu mau naik level lagi, menjadi level seorang supplier, Bapak Ibu akan naik menjadi level seorang supplier. Seorang supplier rata-rata di Tokopedia itu penghasilannya udah miliaran Bapak Ibu. Nanti saya bisa buktiin yang besar-besar. Gede duitnya. Untuk seorang reseller, rata-rata saya gabung juga sama beberapa kelas dropshipper. 50 juta mah bisa Bapak Ibu, dengan beberapa toko, buka di Tokopedia, buka di Bukalapak, buka di Lazada, di Blibli, buka tokonya dengan produk yang sama. Saling silang aja jualannya. Itu banyak kok penjualannya. Nah, untuk menjadi level supplier ini, ada dua biasanya, ada beberapa. Yang beberapa itu apa ya? Yang beberapa itu jadi ada yang dia levelnya UKMK, dia memproduksi sendiri, akhirnya dia menjadi supplier di toko online. Karena kalau sudah level supplier Bapak Ibu di toko online, yang belanja di toko Bapak Ibu paling banyak siapa? Customer. Bukan Bapak Ibu, ini yang paling banyak penjualannya sama ini. Jadi toko Bapak Ibu yang belanja dua ini bukan lagi customer. Nangkep ya? Sampai sini. Ini yang belanja. Kalau reseller belanja, nggak mungkin beli satuan. Kalau dropshipper yang belanja, itu pasti kontinu, dia akan nyetok kasih barang. Saya sudah ngalami, jadi saya begitu barang saya dilihat murah, udah tuh dropshipper tuh langsung ngembat. Tuh barang saya cepat tuh. Sehari 5, 10, satu produk loh ya. Nanti kita bagaimana teknik nanti perang di sininya dengan melalui impor. Gitu loh. Nanti saya akan lebih cenderung ke produk impornya. Gitu ya.
Lanjut ya, untuk gambaran sekilas toko online nangkep ya. Ini kalau mau detail ada lagi nanti namanya top ads, ada lagi optimasi toko seperti apa, panjang, nanti kita nggak masuk ke materi impornya. Tapi minimal benang merahnya Bapak Ibu dapat bahwa saya bertarung di Red Ocean itu dengan cara seperti ini tekniknya. Ini bisa Bapak Ibu copy paste caranya, jalan, proven, ya. Nah, supplier toko online, contohnya kalau udah level supplier yang besar, seperti ini Bapak Ibu. Jadi nggak perlu toko apa ya, toko yang kayak di mal-mal lagi, cukup rumah, udah taruhin jadiin gudang rumahnya. Tinggal packing, nah ini, kalau gudang yang sudah besar, yang levelnya sudah di atas unicorn, ya seperti contoh Lazada ini sudah packingnya udah seperti ini. Kalau yang masih kecil ya begini, atau Bapak Ibu join nggak nih kalau di Facebook yang live itu, yang live toko online itu kan di belakangnya biasanya pajangan barang-barangnya kan. Nah itu cukup Bapak Ibu kalau punya rumah 3 kamar, anak 1 ya 1 kamar jadi gudang aja buat barang Bapak Ibu. Start dari situ dulu kalau mau mulai. Kalau sudah levelnya nyetok ya reseller. Ini yang kita bicara yang sudah besar. Nah, produk-produk inilah yang akan kita bahas. Produk-produk seorang level supplier yang besar di marketplace. Kira-kira ada yang berminat nggak menjadi seperti ini? Minat ya? Nah, Bapak Ibu untuk membangun seperti ini, wah ini modal gede. Kan saya bilang tadi di awal, jadilah dropshipper dulu. Nggak modal. Cuman copy paste produk supplier, tempel di toko kita, selesai, naikin 10%. Gitu. Nanti ada yang tanya, ready kan? Bentar, jangan dibalas bentar ya. Produknya di copy paste dulu, tanya di supplier, barang ini stoknya masih berapa? Oh masih 1000. Baru balas, ready kah? Silahkan di order gitu. Bahasanya pakai kak, jangan gan. Ya, itu ada tekniknya nanti itu. Itu udah, emak-emak juga senang ini dipanggil kakak gitu kan. Gitu. Jadi adalah itu bahasa copywriting ya. Gitu. Oke. Nah, kita akan belajar pertama supaya gampang melihat 1688. Pertama skema belanja online itu gimana. Pasti kan kita bayar akan browsing di marketplace ya. Marketplace-nya terserah, bisa Bukalapak ini, gitu kan. Kalau sudah nemu, kita akan order dan transfer, betul? Ya, order transfer, kemudian dari marketplace, dari yang penjual tokonya akan pakai logistik ya, bisa JNE, JNT, si cepat, Ninja, apa segala macam Tiki ya, ataupun COD pakai Gojek atau pakai yang lainnya lah logistiknya. Kira-kira skemanya seperti ini ya, kalau kita belanja online ya. Di sini ada yang belum pernah sama sekali belanja online belum? Ada nggak? Oh ada. Ada. Belum pernah belanja. Atau minimal belum pernah buka Tokopedia deh. Ada nggak? Ada, cuman malu ngacung aja ya. Oke, lanjut. Nggak, maksudnya nanti kenapa? Karena kita belanja di 1688 juga seperti ini konsepnya. Segampang ini. Gitu. Nah, kita lanjut. Kita bagaimana sih sekarang belanja ilustrasi di 1688-nya? Kita bayar. Oke. Yang pasti kita browsing kan pasti websitenya 1688 kan? Oke. Nah, 1688 kita mulai cari detail produk, ya kan? Setelah cocok gitu kan, kita akan pembayarannya lewat namanya Alipay. Alipay itu apa sih Pak? Alipay itu adalah rekening bersama yang ada di China, yang Jack Ma bikin, yang di Alibaba bikin, sistemnya adalah rekening bersama, gitu. Nah, kalau nggak punya Alipay, nanti kita ada namanya sistem ask someone to pay. Apa tuh ask someone to pay? Kita nggak punya Alipay, suruh orang lain bayarin tagihan kita, gitulah bahasanya. Bayarin dong, buat transfer ke lu ya, gitulah bahasanya ya, bahasa gampangnya. Oke? Nah, setelah kita melakukan pembayaran, nanti kita akan dapat import dokumen invoice. Invoice formnya itu kan kalau kita beli Tokopedia juga kan kita ada nongol invoice. Sama, itu juga akan nongol invoice sama di 1688 karena sistemnya marketplace. Invoice-nya ini untuk apa Pak? Untuk nanti kita data. Karena kan
Bedanya sistem pengiriman impor dan yang kita pakai lokal, kalau impor kita membutuhkan yang namanya forwarder, Bapak Ibu. Loh, kecepatan. Nih, forwarder. Forwarder ini apa? Forwarder adalah semacam jasa logistik tapi untuk pengiriman barang internasional. Gitu. Ada peraturannya. Dan ini kita akan menggunakan namanya forwarder. Gitu. Invoice inilah yang akan menjadi bukti forwarder untuk barang kita. Jangan sampaikan Ibu nanti narkoba lagi atau apa gitu kan ya. Jadi invoice ini nanti yang ini. Karena invoice dan barang nanti akan dicek di custom clearance namanya di bea cukai untuk memastikan bahwa barang yang kita impor dan dokumennya ini sesuai gitu ya. Di sini harusnya ada nanti proses custom clearance. Cuman saya persingkat aja langsung belanja di 1688 itu seperti ini alurnya. Gitu. Ya. Oke, sampai di sini lanjut ya, alur proses. Alur proses impor tadi yang kayak tadi kita cek barang di supplier, lanjut dari supplier tadi kalau udah oke, akan masuk ke gudang forwarder. Gudang forwarder itu gudang jasa logistik internasionalnya yang ada di Cina. Kemudian dari gudang forwarder kalau udah oke, akan masuk ke bandara atau pelabuhan. Ada dua, ada bisa melalui laut, bisa juga melalui udara. Ada dua jenis. Kalau Bapak Ibu belanja lewat AliExpress barang retail, berarti pasti makainya udara. Tapi kalau barang Bapak Ibu kubikasinya besar, pasti akan melalui laut. Dan itu akan menggunakan namanya kontainer untuk dimasukin. Kontainer ada dua jenisnya. Ada FGL, ada LCL. Apa itu? Ya itulah. Pokoknya ya, FGL itu barang yang penuh, LCL itu barang satu dikumpulin, yang beli kecil-kecil dikumpulin jadi satu. Gitu. Kalau mau detailnya pengertiannya nanti Bapak Ibu bisa cari di YouTube ya. Apa itu FGL, LCL. Nanti akan bandara, nanti akan nyampe di pelabuhan di Indonesia, sampai pelabuhan di Indonesia akan masuk ke namanya custom clearance. Custom clearance ini nanti adalah untuk dicek produk kita, barang yang kita impor itu melalui namanya bea cukai. Ada 3 penjaluran untuk di ini, jalur merah, kuning, dan hijau. Hijau itu biasanya dokumen apa itu lengkap sesuai, dia langsung keluar barangnya. Merah itu artinya barang sama dokumen biasanya akan dicek ulang apakah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, barangnya itu akan dilakukan, apakah akan dikembalikan atau akan diminta pembetulan dokumen. Biasanya lebih cenderung pembetulan dokumen atau istilahnya notul, nota pembetulan bahasa itunya. Kalau sudah masuk jalur hijau, barang keluar masuk ke gudang forwarder. Dari gudang forwarder akan disampaikan, Pak, barangnya sudah sampai, mau dikirim ke mana? Nanti baru pakai logistik lokal untuk dikirim ke rumah kita. Ini skema penjaluran kalau kita melakukan impor. Ini detailnya. Ya, Pak. Pak, saya mau tanya, Pak. Untuk forwarder itu emang dia menerima yang mau, Pak? Mau minim. Kita bisa pakai pesawat. Oh iya, kalau pesawat. Tapi maksudnya kalau yang jalur laut, kalau pesawat pasti Bapak udah pernah impor? Dulu ya. Sekarang sih mereka mau 0,2 CBM. 0,2 untuk jenis barang. Biasakan untuk forwarder kalau kita main LCL itu akan terkena sekitar minimal belanja 1 CBM atau 1 kubik. Betul kan? Nah, ada forwarder juga bisa mau terima 0,2. Di bawahnya 1 CBM, 0,2 kubik. Ya. Bisa. Kalau untuk barang-barang tertentu kan Pak, misalnya kan dari regulasi itu kadang-kadang kalau di lokal itu ada produksi, kan biasanya masuk jalur merah tuh Pak. Padahal mungkin barangnya tidak berbahaya. Contohnya kalau gampang gitu kan, secara sebenarnya kan jalur merah. Oke, paham Pak. Untuk barang itu nanti ada namanya HS code.
HS code itu adalah penjenisan pengelompokan barang. Nanti akan dibagi barang ini menjadi kategori barang umum atau menjadi barang lartas. Ini udah terlalu jauh sih materinya ya, tapi nggak apa-apa lompat. Tapi bagusnya ngikut dulu Pak ya, nanti jangan terlalu jauh. Tapi saya karena udah bertanya saya jawab ya. Ada pembagian jenis barang. Barang itu ada barang umum, ada barang lartas. Lartas itu barang dilarang dan pelarangan terbatas. Garmen kenapa masuk jalur merah? Karena tujuannya pemerintah untuk menjaga produksi lokal yang ada di Indonesia agar tidak hancur kena persaingan harga dari internasional gitu loh. Karena setiap negara punya kapasitas biaya produksi suatu produk barang. Nah, Indonesia juga punya pabrik-pabrik garment. Tujuannya untuk menjaga harga market barang itu. Sehingga kategori garment itu masuk menjadi barang lartas dibatasi masuknya ke Indonesia. Kok Pak ada yang bocor ya? Ada aja. Itu tapi aturan mainnya itu adalah jenis barang lartas. Saya ngomong di sini ngomong yang resmi ya. Saya nggak ngomong jalur belakang. Ya. Ada Pak. Saya nggak jawab ya. Karena direkam ini. Ya. Ya. Proses pengiriman dari China ke Indonesia berapa lama? Oh, nanti ada materi, tapi saya jawab aja langsung. Untuk lewat laut itu sekitar 3 minggu sampai 4 minggu, bisa lebih. Lewat pesawat, kalau barangnya nggak aneh-aneh, itu 1 minggu udah sampai di rumah. Yang beli di AliExpress biasanya 1 minggu ya. 1 minggu lewat pesawat. Oke ya? Lanjut ya. Nih pertanyaannya sudah di belakang loh, saya belum sampai loh. Ya, nggak apa-apa, biar waktunya pas ya, biar semua materinya bisa kena ya. Oke, kembali ke materi, bukan. Ini saya masih di depan laptop. Kita kembali ke materi tadi produk ya. Kita pakai tools resetting. Kita untuk mengecek. Kebetulan nih 3 hari ini yang lagi trending nih celana dalam nih. Oke, nggak maksud apa-apa ya, kita lihat produk ya. Karena kita belum masuk materi 1688-nya nih. Ya, cepet ya. Produk, misalnya, kan kita mau cek produk, misalnya, kita search-nya by supplier ya. Kita coba search by supplier. Kita kata kunci, ini saya udah riset sebelumnya, misalnya produk apa ya, kelambu. Kelambu ya. Kita coba cari. Ininya Tokopedia ya. Oke. Nih kelambu, Bapak Ibu. Produk kelambu penjualan. Nih kelambu harganya 95.000. Berapa sih terjual? Kita cek ini ya, lihat di marketplace-nya ya. Kita cek produk kelambu nih berapa sih dijual gitu. Lama. Masih nyari. Nah, ini kelambu ini yang menjual adalah Laris garis miring ini suppliernya 88 komputer, lihat ratingnya dia sudah berapa diamond ini 5 ya. Sudah bintang 4, responnya sudah sangat cepat. Ini termasuk top seller di Tokopedia ya. Oke, kita lihat ini tokonya Laris 88 di Kelambu. Kelambu. Terjualnya mana ya? Bentar. Ini tokonya 90. Dia nggak langsung lari ke ini ya.
Ini juga yang paling atas 91.000 nih, kelambu bayi. Coba kita cari. Di tokonya dia ya. Tadi berapa ya? 95.000 ya? Itu dia ada jual yang 90.000. Berapa nih terkirim? Motornya lama. Atau risetnya by product ya. Coba cepet nggak kalau by product? Kelambu by product, cari ini. Aduh lama. Sabar ya. Nah ini, dia punya produk bayi, kelambu bayi, harganya kita pakai kalkulator ya. Kalkulator Fisher. Oke, sebentar. Kita pakai handphone aja. Berapa itu? 91.000 ya. Dikali 22.400 tuh 2.000. Kalau jualan offline, jual kelambu bayi gini satu toko, bisa nggak jual sebanyak 2.400? Ini omset satu toko bisa sampai 200. Mau tahu nggak produknya ini harganya berapa? Penasaran nggak kira-kira? Berapa sih modalnya gitu kan? Penjualan kelambu begini kok bisa ini? Sebenarnya kelambu yang satu lagi, mana ya? Itu bisa sampai terjual 27.000. Jadi omsetnya hampir 4,5 M. Jualan kelambu, Bapak Ibu di depan toko jual kelambu, belum tentu ada orang beli. Betul. Ini, nah, pencariannya gampang Bapak Ibu dengan 1688. Kebetulan saya sudah setel ya aplikasinya di handphone. Jadi kita 1688 itu nggak usah lagi, kalau nggak punya laptop ya pakai handphone. Belanjanya, belanja impor pakai handphone Bang. Ya iyalah. Hari ini. Tuh, ini aplikasinya. Itu kan foto kelambunya kan? Kita pencet ada logo foto kan di atas itu. Nah itu. Ah, kan foto, saya foto nih kelambunya. Bentar. Udah, kita suruh cari 1688-nya. Ada nggak sih? Tuh nyari. Tuh. Nah, kita lihat. Ada nggak sih? Ada. Rata-rata berapa nih harganya nih? Masih di... Saya bisa dapat di 3 yuan barang ini. Bayangin 3 yuan. 3 yuan tuh berapa sih? 6.000 kali 2.000 aja ya. Jadi berapa tuh? 3 yuan 6.000. 6.000 dikali berapa tuh terjual? 2.000. 14 juta modalnya. Ini modal masih di Cina, belum sama ongkos kirim. Anggaplah kali 2, berarti 12.000 ya. Kita ngitung cepat aja Pak, ngitungnya dari mana? Saya mendekati sih, nanti bisa jadi harganya itu di bawah 12.000. Anggaplah ceban satu kelambunya, berarti kan ceban dikali 20, berarti berapa? 24 juta ya modalnya. 24 juta, omsetnya udah 200 berapa tadi? Cuan gede kan? Bapak Ibu lihat tokonya itu satu produk loh. Kita cek lagi produk yang lainnya ya, satu toko ya. Ini, nah ini tuh 90.000 kelambunya, kita foto ya.
foto. Aku mainnya main foto-foto. Ada orang jatuh juga yang pertama difoto dulu, bukan ditolong. Langsung update di Facebook, kasihan orang jatuh, bukannya ditolongin dulu, difoto dulu. Ya momennya Pak, nanti hilang nih. Ya betul. Yaudah, sekarang impor juga foto dulu. Jadi saya sekarang kalau ke toko-toko itu lihat produk, saya foto. Ya, modalnya segini nggak jadi begini deh. Bahkan kita bisa foto lewat layar laptop loh ya. Sorry, nggak ditongolin. Bentar. Ini visornya. Ini real life loh ya. Handphonenya nih sama nih, tuh. Di fotonya tuh. Foto Bapak Ibu kan. Kalau saya foto nggak ada di 1688. Mungkin. Ini kelambu ya, saya foto deketin ya. Ya, ayo cari. Cepet. Tuh ada. Ini saya bisa dapat di, ini macam-macam ya harganya. Rata-rata di 40 yuan. Jadi nanti modalnya dia itu bisa untung sekitar, saya hitung ya, itu biar cepat aja bisa untung sekitar 15.000. Ini dia hajar lagi di 90.000 soalnya. Jadi untung 10.000, tapi faktor kalinya dong, lihat. 12.100.000 120.000 apa ini? 120.000, 12.000 ini. 11.100. Ya. Ya, 12.100 dikali ceban. Tuh 121.000, jualan kelambu bisa untung segini. Bapak Ibu lihat tokonya dia, kan rata-rata penjualannya itu hampir omsetnya gila-gila loh, yang ini. Bisa nggak kita begitu? Bisa Bapak Ibu. Skemanya tadi, dropship, reseller, baru Bapak Ibu naik ke impor. Produk fotonya juga dia capture dari 1688 kok. Mayoritas ambil dari situ, atau enggak dari Alibaba. Alibaba sama 1688 itu masih satu grup. Gitu. Jadi kalau ya Pak. Oke, mungkin bisa anggap 1 tahun. Anggap 1 tahun. Ada yang sampai omsetnya dapat 1,4 M. Dia untung berarti kalau dia untung 10%, dia dapat 400 juta. Bapak Ibu dengan 400 juta hidup enggak? Setahun. Satu produk. Satu produk, gitu. Paham maksudnya Pak? Ini untuk detail. Nah, rata-rata kalau Bapak Ibu lihat di Risetik ya, setuju saya, paham ini. Lihat pembeliannya tuh, langsung melonjak 100 kan. Dia grafiknya nggak gitu kan. Yang seperti saya jelasin tadi, begitu Bapak Ibu naik jadi top seller, yang belanja itu reseller. Dia akan jual lagi, dia beli 90.000 di 100 pieces, dia jual lagi di Tokopedia. Jual berapa? 120.000 lah. Gitu. 120.000 dia jual. Terus dia main top ad, iklan. Itu menang Pak, dropshipper. Menang. Kalau Bapak mau angkat toko, Bapak kejar, jual lagi 90.000 lagi sama. Bapak main top ad, rugi. Tapi Bapak naikin rating toko Bapak-Bapak, Ibu. Kenapa kok saya bilang gitu? Kita buka tokonya ya. Kenapa, Bapak Ibu? Kalau sebuah toko udah dioptimasi akunnya, sudah jadi bagus, itu luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa main di 2 area, di Red Ocean dan di Blue Ocean. Blue Ocean gimana? Bapak Ibu, sekarang itu zamannya namanya database. Nangkep? Database. Jadi database itu lebih mahal daripada minyak sekarang itu. Bensin 1 liter berapa? 8.000 atau sekian. Database satu orang itu bisa satu hari ngiklan 50.000 ngejar database.
Lebih mahal database sekarang Bapak Ibu. Tokopedia nilainya lebih mahal daripada mall plaza termahal di Indonesia. Betul nggak? Bapak Ibu lihat, kalau dia sudah ratingnya sudah tinggi, lihat, dia punya database 4 juta pembeli, 89 follower. Bapak Ibu di Cina nemu satu produk baru, Bapak Ibu main di Red Ocean, Bapak Ibu bisa main di Blue Ocean. Jual lewat namanya Facebook Ad. Produk-produknya kayak gimana? Nih Mas Berto udah kasih contoh. Ini barang ini. Kita foto ya. Ini apa namanya Mas? Semprotan gigi. Apa ya? Semprotan gigi. Bapak Ibu sering kena iklan kan di Facebook? Yang jual kan produknya begini kan, maksud saya bukan ini, tapi jenisnya yang inovatif, betul nggak? Bapak Ibu ini udah punya database, kita 4 juta. Database, ini kategorinya apa? Warm, bukan lagi cool, customernya. Ngerti warm nggak? Anget-anget. Kalau anget tuh apa maksudnya? Kalau anget tuh berarti dia sudah biasa berbelanja online. Ya, untuk bicara marketplace. Nah, kita belanjanya di mana? Di 1688. Foto. Aduh, mana? Nggak nongol. Sorry. Tongolin lagi dong. Ya, di 1688 di aplikasi di atas, itu ada logo foto ya, ini ya. Jadi saya pencet itu foto, gini aja foto. Nah, tangan saya ke foto juga nggak apa-apa. Nanti di Cina dicariin loh. Oh ada, Mas beli berapa Mas? Ini apa sih namanya? Power Floss. Kita cari di Tokopedia ya. Power Floss. Oh ada nih. Tuh, berapa sih jual di Tokopedia? Semangat ya? Masih semangat nggak? Nah ini Bapak Ibu dijual paling murah berapa nih? 48. Di sini berapa? Tuh. Masih cuan nggak? Masih. Asik ya? Jadi saya nih impor nih Bapak Ibu bukan impor yang bawang, terus beras, heboh masuknya. Enggak Bapak Ibu, kita nggak main yang begitulah. Itu udah ada, bahasanya udah ada kartel. Itu juga ada partai politik. Paham ya? Saya nggak main itu, uang modal saya juga berapa sih gitu kan? Nggak main itu. Kita main ini aja kita udah bisa hidup kok. Bayangin kita order, misalnya ini kan misalnya mau ambil untung berapa dari Firefloss ini? Misalnya ambil 25.000 misalnya. Ini barang udah sampai di sini nih ya. Belum ada lawan nih karena gua duluan yang dapat impor nih barang nemu ini misalnya. Karena kita mau main di Blue Ocean. Kita udah main di Red Ocean, main Blue Ocean. Saya mau main iklan di Facebook. Udah saya hitung lah pokoknya budget iklannya sekian, produknya sekian. Nanti saya mau pakai namanya custom audiennya yang ini, database 4 juta ini. Ini lengkap loh, database-nya 4 juta nama, email, lengkap. Termasuk seleranya dia apa? Lengkap. Saya udah cek. Loh iya, kadang customer di situ saya lihat, oh dia follow, misalnya ibu siapa gitu saya kemarin, oh dia follow-nya daging. Semua toko-toko daging yang ada di Tokopedia. Berarti kalau saya punya produk daging, saya tahu jualnya kemana kan? Orang yang pakai kawat gigi, wah
barang begini, pasti dia di sini di followernya seorang toko di toko pasta gigi lah, pembersih gigi lah. Barang begini ditawarin orang yang suka pakai kawat gigi, menarik, Bapak Ibu. Kalau main di Blue Ocean ya, kita nggak mungkin jual di 48. Anggaplah ini belum ada di Tokopedia. Kita bisa masih jual 200 sampai 300 ribu loh satu ini. Dengan teknik penjualan yang bagus. Gitu. Pak, produk lain. Nih. Nggak apa-apa ya. Jadi kita belajar teknik 1688-nya pakai teknik apa tadi? Teknik foto ya. Ya, foto dulu, please. Ini jangan. Nanti partai politik lagi ah. Ini apa sih, Mas? Mas Berto suka belanja di AliExpress. Ini apa nih? Kapsul ya? Foto. Sorry. Belum saya dongolin ya. Semangat. Tepuk tangan dulu dong kalau semangat. Kapsul. Kapsul apaan ini? Tuh segampang ini Bapak Ibu, 1688. Oh, 0,22 yuan. Mas Berto beli berapa? Oke ya, itu kita teknik. Nah, sekarang kita masih ngomong di Blue Ocean. Saya juga bawa produk Bapak Ibu. Saya juga pernah jual mainan ini. Mungkin masih ada yang jual mungkin. Masih. Nah, ini. Tahu Bapak Ibu ini apa? Tumbler pemanas. Nah, ini kalau ditaruh sini, asal dia, ini kan ada kain, jadi kalau yang itu lengket dia nggak bisa diginiin, nggak goyang dia. Tapi diambil gini, ambil. Nah, Bapak Ibu bisa jualan begini juga. Ini contoh ya, nggak, wah Pak Ronald suruh beli tumbler, enggak. Contoh, nanti ada yang polos-polos, saya ngeri juga. Saya tuh ada videonya kalau nggak salah ya, ntar ya sambil cari. Jadi kita hari ini belajar 1688-nya nggak usah teknik yang detail banget, kita belajar yang gampang-gampangnya aja. Karena dengan teknik yang gampang, kita pasti akan menemukan produk itu juga gampang. Gitu. Idenya dari mana? Ya tadi Bapak Ibu, dropship, reseller, ke supplier. Begitu barang yang kita dropship habis di supplier, kita cari di 1688, stok sendiri. Cuman gitu caranya Bapak Ibu. Dulu saya nggak begini caranya. Ternyata sekarang setelah saya cari cara begini, penjualan saya meningkat Bapak Ibu. Karena apa? Barangnya masih dicari di marketplace. Kata kuncinya sama, nggak usah dirubah. Harga supplier kita turunin. Supplier dia udah penjualan banyak di harga 91.000. Saya jual di 89.500. Menang? Menang. Untungnya masih berapa? 100%. Saya beli masih di bawah. Iklan. Yang datang siapa? Reseller. Karena produk saya banyak saya taruh. Ada sekitar 800 produk satu toko. Punya saya semua? Enggak. Barang impor saya sedikit. Tapi itu yang menjadi barang unggulan gitu loh. Apa sih kalau di toko ini loh barang unggulan. Nah, dropshipper itu dan reseller ada tekniknya di marketplace. Dia mencari barang termurah, baik ulasan, baik ini banyak macamnya. Nah, dia akan ketemu produk gue yang murah tuh. Dia langsung tanya, "Gan, gue mau beli 1000 pieces, ready nggak?" Ready. Karena udah gue impor 1000 pieces. Silahkan. Biasanya dropshipper akan nanya gitu, karena dia akan push produk kita dijual di 95.000. Tiap hari ada penjualan Bapak Ibu, 10 minimal. Makanya nanti kalau ada orang workshop udah penjualan 100 per hari, ya caranya begitu. Saya bongkar sekarang. Daripada Bapak sebelum Bapak Ibu ikut workshop dropshipper ya. Tapi ini kalau menurut saya sih Bapak Ibu bisa sisihkan biaya untuk ikut itu. Itu sangat bisa Bapak Ibu langsung dapat income. Kemudian nanti naik level, belajar 1688 impornya. Nggak usah Alibaba, capek. AliExpress mahal. Ya. Tadi saya mau kemana nih?
Lupa. Oh, video. Video. Di mana ya? Impor kali ya? Video. Nah, yang tadi ya, yang ini ya, sorry. Saya ada simpen, ini dia Red Cooper. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai videonya untuk iklan. Untuk iklan di Facebook. Nanti Facebook belajarnya sama Mas Randy. Mas. Ya. Nanti Bapak produk yang lagi hot. Ya, produknya. Keren nggak? Oke, jangan kelamaan. Materinya masih banyak. Ya, kira-kira nangkep ya idenya ya. Kalau kita mau bermain di itu. Tapi kan paling enak kalau Bapak Ibu mau bermain di Laut Biru, di Laut Merah, Bapak Ibu udah punya database mereka nih, tukang belanjanya siapa aja. Tinggal Bapak Ibu petain, tukang belanja ini apa aja gitu. 4 juta, aset itu Bapak Ibu database tuh. Tinggal impor, bleng, habis harga hancur, pindahin, jual murah di marketplace. Dimakan juga kan. Gitu, saya pertama datang impor tas, belum ada pengawal, saya jual 900. Belinya berapa? 120.000. Mulai ada 0012, dia jual 600, saya turunin di 59, 590. Mulai dihancurin, hancurin lagi sama saya. Pokoknya saya harus menang, barang saya harus habis. Ya dong, barang saya harus habis duluan. Begitu udah di harga 300, masih untung nggak? Masih Bapak Ibu sebenarnya kalau mau main. Cuman saya udah males, karena nanti di Cina tuh, produk tuh udah ada yang di copy pastenya, jadi satu jenis tas anti maling itu nanti UKM di Cinanya udah bikin banyak, jadi kita susah mau milah-milah kualitas grade-nya gitu loh Bapak Ibu, nangkep ya. Jadi saya pindah, tapi kalau ya, jadi ada berapa teknik Bapak Ibu, tetap barangnya impor, tapi yang saya impor seperti ini barangnya. Ada yang mau beli nggak? 100.000 jualan. Oke ya, kira-kira keren tadi iklannya, 12 jam loh, Latu. Nah, satu lagi kalau kita mau main di Laut Biru, kita bisa namanya dengan menggunakan teknik OEM atau ODM. Jadi barang di Cina itu kita merekin. Ya, contoh, kita pakai tools resetik lagi ya. Masih jualan nggak Mas resetik? Barangkali ada yang mau beli nanti. Oh, bulan depan dibuka lagi katanya kalau yang mau riset pakai resetik. Kalau mau yang gratis ada uduk.net, itu gratis punyanya Om Dodi. Uduk.net. Nah, contoh perangkap tikus, by product ya. Tikus. Nah, apaan sih Pak nyari barang aneh-aneh? Ya nggak apa-apa. Penjualannya bagus kok. Kita mah nggak peduli barangnya kan nggak. Mau alat bantu. Itu lah kalau penjualannya bagus ya beli aja, bodoh amat. Yang pakai bukan gua kok. Gua mah ngeliat selisihnya aja.
Nih, Johnny Cat, namanya Johnny. Tuh, perangkap tikus. Harganya 40. Terjual 1.600, jualan perangkap tikus. Ada yang di atas ini loh penjualannya. Produk mana ya? 300, kok sedikit? Enggak, 8.000. Tadi berapa? Oh, ini penjualan terbanyak. Kita pakai kalkulator ya. Kalkulator. Berapa itu? 41.800 ya. Kebanyakan. 41.800 dikali 8.200 penjualan. Ada penjualan terbanyak. Gile. Dia dulu jual 45.000, gue tahu. Udah mulai banyak yang pesaing dia turunin supaya tahu orang ini supplier. Nangkep ya? Wih, 342 jual perangkap tikus omsetnya. Penasaran nggak barangnya? Gue bawa, gue beli. Nah, menurut Bapak ini produk luar negeri atau produk dalam negeri? Nah, ini nggak kena rekam kan ya kalau sini Om ya? Ya, yang buat yang webinar ya, maaf ya. Ya, apa tuh? Jangan. Hilang nanti jangan. Nggak bercanda, Bapak Ibu bercanda. Nggak, ini Mas jadi peraga Mas. Tolong dibuka. Unboxing ya. Ya, unboxing. Nah, kalau mau main di apa namanya di Laut Biru, pakai namanya YouTube Marketing. Ada Mas jago-jagonya YouTube, Mas Berto lah. Suka ngajar. Nah itu, tuh perangkap tikusnya modern, nggak usah dipegang nanti kejepit, ditarik, tak gitu. Coba jarinya masukin, lumayan. Tuh, Bapak Ibu penjualan terbanyak, kenceng ya, mati loh tikus wirok enggak, wirok tahu ya tikus yang gede itu enggak susah, tapi yang sekepal-kepal gini mati. Saya, oke ya. Sekarang kita cek di 1688-nya. Enggak. Oh, iya. Sorry. Ini ya, caranya Divo. Oh, masih semangat ya kalau ditanya. Yap. Ya, nyari. Harusnya ketemu. Wah, beda. Nah, kalau beda ada tekniknya. Kita bisa geser lihat di sebelahnya apa ini? Bukan. Nah, itu ada tuh. Berapa? 1,2 yuan piro. 2.400. Rongewu? 400. 400. Tapi dia belum dikardusin begini, Bapak Ibu. Beda. Tapi secara apple to apple, produknya sama nggak? Sama ya. Bapak Ibu mau nggak jadi kompetitornya dia? Jual 25.000. Pindah ke Bapak Ibu nggak? Cuman dia sudah nge-branding Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu walaupun 25.000, tetap orang akan beli Aqua. Walaupun ada Prima, ada ini, dia udah menang di branding. Tuh. Tapi Bapak Ibu bisa branding pakai apa? Pakai teknik YouTube marketing. Bapak Ibu unboxing. Di rumah kok banyak tikus nih, taruh gini caranya ya, di tutorial gitu, cara makainya gini-gini. Bapak Ibu kasih websitenya yang Bapak Ibu mau jual, harganya Bapak Ibu turunin, terus tikusnya pas lagi makan kejepit di videoin, gitu kan. Menang Bapak Ibu, ada tekniknya gitu, ya. Sampai sini nangkep? Ya Bu. Cara foto Hah? cari pakai foto. Iya, saya pakai foto. Enggak, maksudnya gratis yang mana? Itu yang di atas, bentar. Iya, saya install di aplikasi. Nggak ada.
Ada teknik. Nah, kalau Bapak Ibu bingung, sekarang kita masuk ke materi 1688 lewat web. Ini ada websitenya. Waduh, tulisannya kanji semua Pak ya. Iya. Gampang, tinggal klik kanan. Di sini di mana aja, di sini boleh, di sini boleh. Ini akun saya ya, sudah ada akunnya. Tinggal klik kanan. Ini terjemahkan ke Indonesia. Diklik, berubah. Gitu. Cara pencariannya ada dua. Satu, bisa dengan keyword dengan keyword atau ketik keyword. Nah, keywordnya kan harus tulisan bahasa kanji. Kita akan pakai namanya Google Translate. Ini mana Google Translate? Ini pakai ini Bapak Ibu. Mas, bantuin masukin. Jadi bahasa Inggris ke Cina. Nih, Cina aksara sederhana. Tuh. Inggris. Perangkat tikus bahasa Inggrisnya apa? Mousetrap. Red ya. Red trap. Tuh, langsung ada tulisan kanjinya. Saya tahu nih artinya, perangkap tikus. Kopi. Klik kanan, salin. Tadi di mana? Mana tadi 1688-nya? Nih, ini jangan dalam tulisan bahasa Indonesia, karena tulisan bahasa Indonesia, pencariannya dia akan jadi sedikit. Kembali ke sini, dibalikin ke halaman asli. Itu tempel. Tuang. Ini yang ini. Artinya cari. Tuh, nggak nongol lah, nggak sama. Nah, kalau nggak sama Bapak Ibu jangan putus asa. Ini kan perangkap tikus zaman dulu nih ya. Nggak model. Nggak milenial yang begini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau udah pencarian begini, agak susah memang kalau pencariannya lewat kata kunci. Saya makanya lebih senang pakai foto. Berarti red trap nggak cocok. Bisa kita tadi pakai mouse trap. Mouse tapi mau mouse ini lagi yang nomor. Nah, ini kan tadi foto udah gampang lah ya. Kita cari yang agak susah-susah dikit nggak apa-apa. Tempel. Tuh lama loadingnya. Tuh nongolnya malah mouse. Apa ya jadinya? Mice. Mais. Ya gitulah ya Bapak Ibu tahu ya, tapi ya, buktiin dulu dong Pak, jangan gitu-gitu aja. Ya oke. Kita juga penasaran ya nggak? Kita buktiin. Nggak ketemu. Malah tikus asli. Ini bahasa Inggrisnya. Kita pakai Indonesia aja ya, coba. Indonesia. Kayaknya kalau Indonesia ke Cina lebih ini deh. Perangkap tikus. Lao Su Xianjing. Si anjing tikus ya? Oh. Saya nggak ngerti, malah saya sering belanja pakai tulisan kanji. Gini lagi nongolnya.
agak susah ya. Lebih cepat foto ya. Tapi saya biasa ketemu sih kok nggak tumben hari ini. Apa ada yang belum mandi? Hah? Ketemu Bapak Ibu sebenarnya. Pakai kata kunci tapi tahu ya caranya gitu. Pakai kata kunci dicoba. Gitu. Nah kalau pakai foto, ini AliExpress ya kita buka. Baby scooter. AliExpress coba tadi red trap. Nah, kalau pakai foto, kita pakai lewat laptop, itu caranya gimana? Ini adalah yang mirip ya, di atas tadi. Inilah ya, ini sama tapi memang beda pabrik ya, jadi dia ada logo segitiganya, kalau yang ini kan polos. Tapi secara bentuk, anggaplah ini apple to apple lah ya. Kita buka. Nah ini, caranya gimana? Print screen Bapak Ibu. Screenshot, print screenshot, itu dia. Oke, save di. Tuh lama. Desktop aja ya. Ih. Web aya naon. Desktop. Save. Kita lari ke sini ya. Nih ke foto, klik. Tuh, nongol. Tinggal kita carinya di PC, cari di desktop. Ini screen open. Tuh, dia nyari. Gampang ya untuk pencarian barang. Tuh, nggak ketemu. Ketemunya malah ini. Nah ini kan ada banyak pilihan nih, lihat ini. Ini ada bacemnya nih. Nah ini kita klik kanan, terjemahkan di Indonesia ya. Di 1688-nya. Nah ini kita ada nih, t-shirt, gaun, bawahan, aksesoris, camilan, pun itu mana. Pantas dia larinya ke digital, kita cari lain aja. Kita ganti. Nah kadang sudut fotonya juga harus pas Bapak Ibu. Kalau sudut fotonya pas, biasanya dia ketemu. Tuh, betul sama. Nih, 2,5 yuan yang murah. Ada yang murah nih, 1,2. Nanti juga ada cara teknik memilih mana yang supaya dapat yang murah. Terus nanti kita bisa cek juga suppliernya di 1688 ini pabrik besar atau pabrik kecil yang belanja. Tuh. Oke, itu untuk teknik pencarian. Kira-kira tertarik nggak belajar 1688? Bikin toko dulu. Ya Bu. Yes, bisa. Terserah Ibu. Mau di Indonesia Ibu punya pabrik kardus-kardusnya bikin di Indonesia. Belanja isinya doang dari sana bisa. Teman saya ada pemain kosmetiknya diaduk di sini, bengkoang apa semua diparut jadiin isian buat makeup. Apa packagingnya dari sana, dari China. Banyak Ibu, cuman saya live jadi saya nggak sebutin nama-namanya. Sepatu yang terkenal dibilang produk Indonesia juga nyetaknya di sono. Jaket jas hujan tuh yang ada merahnya tuh. Ini saya ketemu pabriknya, Pak mau beli nggak? Loh jangan, nanti itu udah ada brandnya di Indonesia.
Iya, bisa Bu, bisa banget. Itu bahkan supplier-supplier yang tadi saya kasih lihat tuh, dia bisa dapat lebih murah karena dia branding. Itu harganya biasanya yang sudah tertera, dia bisa tawar lagi, nego lagi. Bisa lebih murah lagi. Makanya kadang kita yang importir loh, ini harganya segini, dia jual segini, branding banget. Karena dia branding lagi, jadi brandnya itu dia buang, dia ganti pakai brandnya dia. Itu harganya bisa ditawar lagi. Jadi misalnya nanti di 4 yuan, kita bisa tawar di 3,5 lagi. Yes, mainnya nanti main quantity. Nanti di sana dia gas lagi kan. You mau berani harga segitu, mau impor berapa banyak. Tapi kalau ibu importir pemula agak repot. Mau main misalnya mau 1000 pieces. Kan faktor kalinya walaupun 2 yuan juga bisa ratusan juta kan. Modal kita misalnya 10 juta. Ya udah cari yang quantity di sini, tapi nanti yang seperti pertanyaan Bapak di belakang, bisa nggak di bawah 1 kubik? Bisa, 0,2. Beli ini sekian. Saya belanjanya jarang beli 1 kubik Pak. Saya rata-rata 0,3, 0,5 sekali belanja segitu. Itu aja udah puluhan juta Pak. Iya Pak. Maaf, tidak bisa. Khusus komunitas. Kalau karena diambil paling banyak, terus kalau kita belanja kayak waktu ya kondisi mall ya, harganya agak mahal. Yang si 1688 itu posisinya di mana? 1688 dibanding kalau kita jalan ke Guangzhou ke toko retail itu 1688 ini sebenarnya marketnya bukan buat market internasional, tapi untuk market lokal mereka sendiri. Maksudnya? Tokonya ya nggak tahu di mana Bu, banyak macam-macam. Iya kayak Tokopedia Bu. Jadi ini, iya Pak. Bapak kan tadi kan itu kan bisa saja dari segi harga dan itu kualitas bermain. Oke. Kedua, ketika kita branding, kira-kira itu berapa sempat yang modifikasi yang mereka inginkan? Pak, kalau di 1688 itu sudah enak Pak. Kenapa kok enak? Ini kita buka ya produknya ya. Berapa sih gitu minimumnya belanjanya gitu kan Pak ya? Kalau untuk branding sendiri ya. Biasanya 1000 pieces mau, 500 pieces juga mau. Apakah itu berlaku umum untuk semua barang? Enggak. Nanti ada produk tertentu yang minimum kalau mau di branding you harus beli 1000 pieces ada. Kan ini belum di brand, ini kan udah ada brandnya nih Pak. Ya. Sorry, ini kan kalau kita cek nih, dia udah ada nih harga nih, enaknya di 1688 dibanding Alibaba, di 1688 udah ada harganya 2 sampai 99 pieces harganya kena segini, 1000 kena segini. Nah kalau Bapak Ibu mau ganti merek, nanti bisa dinego lagi. Gimana? Kita chat nanti chatting dengan suppliernya. Ada nanti teknik chattingnya dengan supplier. Pak contohin, ya. Asik nggak belajar gini? Contoh, saya ada beberapa negosiasi saya contohnya pakai WeChat ya. Sebenarnya di 1688 bisa chat juga, cuma contoh komunikasi saya yang sudah pernah belanja ya. Aduh, tulisan Cina semua di WeChat. Gimana tuh? Gampang. Jam hari gini, translate. Tuh, ada diklik tinggal translate. Tuh, no single package size. Nggak ngerti kan maksudnya? Kalau nggak biasa chatting mah nggak akan tahu. Orang Cinanya juga di sana kagak bisa bahasa Inggris sebenarnya. Pada susah. Jadi bahasa Inggrisnya
Rambo lah, gaya Rambo. Nah, tuh, ini lihat lagi. Nih kita translate. Tuh, jadi one karton 104. Udah waktunya udah di ini. Kira-kira gitu ya. Terus saya lewat WeChat juga, kan Bapak Ibu kita juga pengen nih merek Gucci apa gitu kan. Saya biasanya lewat WeChat, saya ada beberapa misalnya nih pemain senang main sepatu. Nah di momennya tuh dia ada jual sepatu-sepatu bermerek Bapak Ibu. Tuh. Ini harganya dia buka sepatu gini di 150 yuan, 300.000. Nanti bisa dinego lagi sih, dia baru open price. Tapi kalau WeChat kita belanja sini. Jadi ada beberapa supplier yang brand itu saya nggak akan ketemu di 1688. Ada jalurnya sendiri. Karena masalah udah lewat. Oke, ada macam-macam sih. Mau tas ini juga ada nih. Tahu merek ini? Tahu? Kalau sering ke airport ke luar negeri, tahu lah tas ini. Jangan keras-keras, Bu. Nah, jadi saya juga ada, tapi saya komunikasinya lewat WeChat. Saya taruh juga beberapa produk ini untuk manisin toko. Ngerti ya? Jadi kita ada barang murah, ada barang high-end-nya. Yang begini saya makannya banyak. Saya nggak ambil untung kecil. Kalau barang begini, saya makannya banyak. Tapi orang belanjanya juga, murah nih. Iya Pak, murah. Beli aja. Itu ya. Itu pakai WeChat. Nah Bapak Ibu kalau belanja juga lewat 1688, kita kan ada akun Alipay. Transaksinya juga ya Bapak Ibu. Ini pas nama saya ada juga tuh. Lihat ya. Ini transaksinya juga kelihatan tuh Bapak Ibu. Saya belanja di 1688. Ada ya? Sudah ya? Jangan lama-lama. Ada juga nanti di beberapa akun gitu. Kalau untuk bikin akunnya harus pergi ke Cina karena verifikasinya nomor akun bank China. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa, pakai jasa Asam One to Pay. Itu ada tekniknya. Oke ya, itu saya lanjut sedikit lagi untuk ini karena terbatas waktu. Ini pokoknya kalau impor itu banyak istilahnya. Saya sih saranin Bapak Ibu ingetin aja ini nih 3 Exwood. Exwood tuh harga barang masih di supplier. Terus ada namanya FOB, kemudian ada namanya CIF. Ini 3 ini aja. Ada nanti POL ini macam-macam, jarang kepake sih Bapak Ibu. Jadi barang sampai di Indonesia namanya CIF. Barang masih di supplier ini. Ini untuk apa Bapak Ibu? Untuk teknik negosiasi sama supplier. Ya, FOB, free on board. Proses impor itu kita butuh hanya bagi 3. Satu, memahami marketplace di Cina, made in China, memahami proses transport barang impor laut, sama kita memahami proses custom clearance. 3 hal ini penting buat seorang importir memahami apa aja. Terus syarat untuk impor harus punya PT. Pak, saya belum punya PT, nanti bisa kita bantu pakai PT untuk undername. Pak, saya mau pakai jasa yang itu. Pak, saya jangan di sini. Marketplace di Cina ada banyak, tapi kita akan main tetap di 1688. Ada Yiwu. Yiwu ini juga keren. Banyak orang Indonesia yang jalan ke Yiwu. Barang-barang murah juga ada di Yiwu. Tapi barang di Yiwu ini kita bisa temukan juga di 1688. Caranya gimana Pak? Buka situsnya, murah, foto, capture, taruh di 1688, nanti ketemu barangnya ada di 1688. Jadi 1688 itu udah lumayan lengkap. Ini bedanya Alibaba, AliExpress. Alibaba kalau Bapak mau lihat harganya bingung kan? Harganya masih dibikin floating kan? Nggak langsung fix
harganya kan. Nah, itu repotnya. Gitu. Ini bagannya 1688. Orang yang biasa marketplace paham lah, nanti ada akunnya, jadi ini sistem ininya, kategorinya. Kita lanjut. Komunikasi dengan supplier tadi saya kasih contoh chatting lewat di chat ya. Bapak Ibu juga bisa tuh begitu kode. Do you have video atau tanda tanya, udah nanti dia bacanya video. Oh, nanti dia kasih videonya lewat di chat atau lewat itu videonya. Gitu. Bisa kita minta video. Waktu mau dikirim minta difotoin bisa. Sekarang enak. Jadi nggak usah takut tertipu. Kita bisa komunikasi dulu dengan suppliernya. Ada jasa itu apa? Yang sama fisik. Kalau banyak kan? Saya nggak pakai. Ya. Kalau harganya murah banget, udah pasti barangnya jelek. Ini produknya sama A, B, C, D, E. Ini paling murah. Biasanya kualitas materialnya dia jelek. Biasanya. Ini proses transportasi barang ada dua, laut dan udara. Oke. Ini ya skema ini ada dua jenis ininya, ada shipping LFGL, LGL. Ini cara menghitung kubikasinya. Kalau lewat laut panjang kali lebar kali tinggi dibagi 1.000, sejuta. Kalau lewat udara dibaginya 6.000. Nanti kalau lewat laut dihitung ongkosnya by kubikasi, kalau by udara hitungnya by kilo. Ini cara ngitungnya. Ongkos kirim, bea masuk, BM itu bea masuk, PPN plus PPH. Ini kalau kita hitungan resmi, bukan hitungan door to door ya. Jadi Bapak Ibu kalau punya PT begini cara ngitungnya. Nah nanti per forwarder dia akan ngecas per CBM berapa harga ongkos kirimnya. Itu ada yang 9 juta per CBM, ada yang 12 juta, ada yang murah. Kalau sama saya berapa? Sama saya per CBM 6 juta. Sama forwarder yang saya pakai. Jakarta itu. Jakarta, nyampe rumah. Jadi kalau saya cuma 0,2 berapa? 0,2 kali 6 juta. Berapa tuh? 2 juta ya? 1, ya? 1,2. Jadi 0,2. Nanti Bapak bagi aja satu produk 0,2, misalnya 1000 pieces cuma 0,2 CBM, berarti 1,2 dibagi 1000, berarti satu piecesnya kena berapa tuh? Kena 1.200. Jadi Bapak impor perangkap tikus 2.000, sampai di sini belanja 0,2 1000 pieces, ditambah 1.200, jadi nyampe di Indonesia 3.500, 3.200 siapa ya? 3.200 gitu. Udah include, ya, udah include. Ini kan angka 6 ini udah dikumulatifin semua, udah include. Tadinya saya lewat Batam. Semenjak yang 2017 Juli itu kasus berdarah-darah itu, kita lari ke Batam, importir. Sekarang Batam harga logistik lokalnya dinaikin, jadi kita Jakarta sudah damai tentrem, harganya turun lagi, jadi bisa masuk. Kemarin hampir semua forwarder berdarah-berdarah. Iya Pak. Untuk alamat pengiriman, kalau kasih tahu ke orang itu alamat yang di mana? Alamat forwarder di China-nya atau alamat Jakarta? Alamat forwarder, gudang forwarder di China. Jadi nanti dari 1688 kita belanja, akan kita kirimkan ke gudang forwarder, pakai alamat gudang forwarder. Ya. Jadi kita harus komunikasi lagi ke forwarder kita di China itu alamat di Indonesia-nya atau tidak? Enggak, jadi nanti kan ada kalau ke grup member impor, nanti kan ada namanya marking code-nya kita dapat. Dari marking code-nya itu nanti kita taruh di 1688, nanti masukkan barangnya itu akan dikirim ke gudang. Di forwarder kan udah ke data kita, udah ke data marking code ini atas nama pemilik ini. Gitu. Pemilik ini, jadi udah tahu, Pak, Bapak ada masukin barang sekian ya? Iya, betul. Produknya ini, udah nyampe gudang Pak. Berarti tinggal proses kirim sampai di Indonesia. Sampai di Indonesia nyampe Pak, barang udah nyampe, barang Bapak 0,3 CBM, jadi 0,3 dikali 6. Ya Pak, semangat ya.
tadi 6 juta itu hitungan CPM, misalnya kalau dia termasuk CPM, beda lagi. Pokoknya per CBM, 2 CBM ya 6 kali 2. Ya. Yes, tergantung produk, jenis produknya ya Pak. Kalau Bapak produk Lartas nggak mungkin kena segini harganya Pak. Kalau Bapak udah pernah impor paham pasti nanti. Ada perbedaan harga tergantung jenis barang. Ya, itu. Kalau produk masuk Lartas berapa? Yes, garment. Garment. Enggak, beda Pak. Garment. Nanti Kalau Lartas berapa? tergantung Pak, nanti kita tanya ke forwardernya dulu Pak. Bu, saya mau, atau Pak, saya mau impor barang ini, kena berapa per CBM-nya, nanti dia akan hitung. Karena kan itu udah harus ada dokumennya, ininya, segala macam untuk nanti pada saat pemeriksaan di custom clearance. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, materi impor kita. Mungkin ini nanti HS Code juga kalau mau belajar ya butuh seharian Bapak Ibu. Tapi kira-kira proses alurnya seperti ini. Barang, jadi sampai di Indonesia jadinya CIF, nanti akan custom clear untuk penjaluran barang, Lartas, notu, keluar nanti SP, PB, kalau barang keluar. Kalau nggak keluar nanti akan penjaluran lagi. Seperti itu. Ya Pak. Untuk jalur laut, kalau misalnya barang itu berat, itu tetap dihitung CBM atau berat? Kalau beratnya nanti dihitung per kilo Pak, ada penambahan per kilonya. Per kilonya nanti akan dihitung di cas. Misalnya 1 CBM itu 500 kilo, ternyata 800, nanti ada penambahan cas daya per kilonya. Impor mesin, 1 CBM, tapi kan berat sekali tuh, melebihi, nanti ada penambahannya, itu perhitungannya. Gitu Bapak Ibu, ini untuk kelas impor Bapak Ibu 1688 itu mudah impornya, sangat mudah dibanding Bapak Ibu ke Alibaba. Alibaba Bapak Ibu harus negosiasi harga dulu. Ini harganya udah tertera di 1688 itu. Jadi Bapak Ibu kalau memang ada visi untuk belajar 1688 itu bisa dari sekarang. Mumpung top seller itu masih sedikit. Dan sekarang marketplace itu udah mulai ketat tuh, yang bikin akun seribuan akun tuh mulai diberangus tuh sama ini, karena itu ini ada main fake order gitu, udah mulai dirapin. Jadi ini kesempatan kita kalau udah ngerti triknya, kita bisa mulai dari dropship dulu sambil belajar impor tuh Bapak Ibu. Itu untuk proses impor, nggak usah impor yang besar karena kita bisa 0,2 kok. Kalau mau lebih kecil kita buang Batam biasanya. Cuman kalau lewat Batam, sekarang harga logistik lokalnya naik. Dulu per kilo itu 20.000 Jakarta dapat. Sekarang udah di 35, itu terlalu tinggi buat kita buat mau ambil jual untung lagi. Jakarta udah turun. Dulu tuh pas perang harga udah di 8 juta, 9 juta, 12 juta, betul Pak? Udah pernah? Ya, gitu. Nah perlu ini belajar. Nah Bapak Ibu, untuk 1688 saya juga ada buka kelas untuk pelatihan impor. Hari ini kita kalau mau belajar impor nggak kejar Bapak Ibu. Itu kita kelasnya 2 hari jadwalnya. 1 hari itu akan dikupas, Bapak Ibu akan dapat akun segala macam sama setup semua Alipay-nya. Itu 1 harian. Hari kedua praktek, langsung belanja sendiri. Gitu. Modalnya gimana? Modalnya bisa patungan nanti 1 grup kelas praktek, jadi udah ngerti langsung. Di batch 1, batch 2, saya agak revisi yang batch 1, batch 2, saya bedah bongkar akunnya dari kayak bongkar mesin. Jadi ada situ. Nah, nanti yang di batch 3 ini, saya bukanya itu Bapak Ibu kalau memang mau berpartisipasi, mau ikut belajar impor, itu langsung Bapak Ibu dapat akun aja. Langsung dapat akun. Gitu. Jadi nggak susah. Jadi Bapak Ibu langsung belanja. Karena rata-rata saya udah tes di batch 1, batch 2, kesulitan waktu ngebongkar akun sama setup gudang di ini. Sama setup untuk pembayaran. Jadi nanti udah tinggal praktis langsung bayar, udah. Misalnya tinggal belanja. Gitu. Itu yang
Ini Mas Gerto ada buka ininya, saya sih ada buka ininya, Pak, biayanya berapa sih gitu kan ya, penasaran. Ini saya ada buka juga, bikin slide-nya. Sebelum saya tutup, Bapak Ibu, kok ada proses bayar lagi? Iya Bapak Ibu, ilmunya ini agak sedikit beda sama workshop-workshop yang lain. Workshop yang lain nggak terlalu berani untuk fokus di 1688. Kita langsung 1688 aja, mudah. Bahkan nanti level advance-nya, Bapak Ibu bisa main dropship. Beli 1 biji di 1688, sama beli 1 biji di AliExpress, itu beda harganya. Pasti beda, lebih murah. Jadi nanti Bapak Ibu buka akun di Shopee, pengiriman dari luar negeri, dropshipnya. Beli 1 biji lewat 1688. Gitu. Seru ya? Tapi itu advance, karena pertama kali Bapak Ibu di 1688 itu harus bisa dulu belanja sendiri dulu dengan kuantitas tertentu. Setelah ini bisa, baru nanti kita setup gudangnya untuk dropship, berubah untuk jualan dropship satu. Jadi barang di 1688 pilih yang agak bagus, pilih aja misalnya lagi mau Avenger April mau keluar, Bapak Ibu postingin tuh Avenger, Marsnya Iron Man atau apa gitu. Itu pasti akan trending. Atau ini mau deket Lebaran misalnya, udah siapin penjualan. Itu Shopee buka untuk penjualan dari luar negeri, ada kan ya? Nah, itu 7 hari kita bisa beli satuan lewat 1688. Ada tekniknya tapi itu advance. Karena Bapak Ibu harus kuasain dulu ilmu generalnya dulu kalau untuk 1688. Gitu. Nah, kita ada rencana mau buka workshop itu di tanggal 16 dan 17. Jadi 16-nya kita latihan. Rencananya kita di Hotel Aris kalau nggak berubah. Kemudian hari keduanya kita belajar praktek langsung di kantorku co-working sana. Nanti kita akan belajar langsung di sana. Ini yang date 1, foto yang date 1. 2 hari, Pak. 2 hari. Workshopnya 2 hari. 1 hari nggak kejar. Iya, Pak. Kalau kita menghadapi workshop ini, kita dapat ini nama pemodal lewat. Dapat dong, Pak. Karena kalau tanpa nama pemodal itu kita nggak bisa info apa-apa, Pak. Pak, paham. Berarti Bapak udah pernah ikut komunitas. Nama forwardernya disembunyiin kan, Pak? Saya enggak. Nanti Bapak langsung komunikasi sama forwardernya. Langsung. Karena nanti langsung sama forwarder A misalnya. Langsung Bapak komunikasi. Karena forwarder di luar itu memang kita punya satu CDR. Yes. Kalau kita info kita dapat Berat satu CDR, Pak. Makanya 0,2, Pak. info satu rumah perkembangan. Betul. Bapak udah pernah berarti. Ya, enggak 0,2, terus Bapak langsung komunikasi sama forwardernya. Tanpa saya update harga. Biasa komunitas kan disembunyiin harga asli forwardernya kan. Saya enggak. Kita buka nih pakai forwarder A. Gitu. Silahkan langsung cek sendiri. Gitu. Cuman kalau di umum saya nggak akan pernah buka. Untuk apa pakai forwarder apa saya nggak akan belas. Tapi ke komunitas ini forwardernya, ini gudangnya kita setupin. Langsung komunikasinya nggak lewat kita lagi, Pak. Bukan kita jadi orang ketiga, langsung ke forwardernya. Langsung. Kalau misalnya gini Pak, saya mau impor mainan anak-anak. Dari pemerintah kan harus ada peraturan itu, pertama itu harus ada SNI. Kedua itu kalau di atas $75 itu kan ada regulasinya. $75 kalau bawa langsung enteng ya, Pak? NKRI gitu. Kalau impor itu, kalau misalnya kita beli dari AliExpress, nah. Ya itu hand carry, Pak. 75. Oh, itu paket satuan ya kena. Di atas 75 ada kena bea masuk. Betul. Ke atas $75. Kalau kita pakai forwarder yang punya apa? Kalau retail nggak pakai forwarder, Pak. Nanti ada jasa lain. Itu kan retail kan. Maksud Bapak 75 beli retail kan. Kalau kita beli misalnya dari Alibaba, kalau satu nama apa masuk ke Indonesia, kalau nilai ekspornya di atas $75, itu kan tetap kena. Kena PPN. Nah kalau maksud saya, kalau saya 10%. keluarga yang apa itu kena. Kena, Pak. Kena nilai. Gini Pak, kalau itu yang $75 itu biasa kita hand carry masuk bandara, itu nanti biasanya di pesawat ada Bapak belanja impor apa enggak. Nah itu akan dikasih lihat. Ya,
Itu di atas nanti invoice-nya Bapak kasih lihat di atas $75 nilainya, Bapak otomatis nilai barang Bapak akan terkena namanya pajak. Gitu. Nah kalau Bapak beli satuan lewat AliExpress, ongkirnya gratis Pak, nggak ada penambahan biaya lagi selama nilai barang Bapak di bawah $75. Kalau lebih barang Bapak akan kena cas biaya namanya PPN dan biaya masuk. Itu langsung nggak usah pakai forwarderan Pak, itu udah otomatis nanti di custom clear, nanti Bapak bisa cek barang Bapak di bea cukai, kalau nilai barang Bapak udah di atas $75, pasti barang Bapak akan ketahan bukan berarti mau ditahan bea cukai, akan ditahan untuk proses ada biaya penambahan itu harus Bapak bayarkan gitu. Yes, betul. Itu kalau belanja retail. Oke? Ada yang masih bertanya? Biar saya lanjut. Berapa sih? Gitu kan? Setelah workshop itu kita punya akun Alipay dan kita bisa lakukan transaksi dan melakukan pembayaran, nggak perlu harus asli ya. Harus lewat Asaman to Pay. Kalau Bapak akun Alipay-nya mau terverifikasi, Bapak harus ke Cina, buka rekening Cina. Karena kalau Bapak pernah daftar nggak minta verifikasi? Verifikasinya itu harus nomor rekening bank Cina, itu yang kita susah. Apa ya, kalau kita daftar apa gitu kan kadang minta verifikasi kan, verifikasinya kan email biasanya. Nah, akun Alipay itu verifikasinya nomor rekening bank China. Gitu loh. Nanti ya maksudnya sabar aja, BCA sama BNI lagi mau kerjasama nanti mau buka. Kalau itu bisa buka berarti akun Alipay kita langsung bisa Bapak belajar langsung pakai akun sendiri, langsung ke forwarder sendiri. Tugas saya hanya memantau Bapak Ibu bisa belanja, udah itu dengan forwarder dan akun sendiri. Kalau misalnya kita buka akun bank, tapi di Indonesia, tapi banknya di bank China, misalnya ICBC. Nggak bisa, saya sudah tanya. Harus nomor rekening China. Persyaratannya apa Pak? Paspor. Yes, bisa datang aja kayak kita bisa mengunjung terus buka rekening di sana. Itu aja. Ya kayak ya Pak. Pak itu kan bulan ini kalau impor itu kan kena ini lah ya. Apa tuh? Ini tuh apa? Ada pajak yang lain lah. Iya. Nanti kalau udah kena apa namanya diminta kita masih Saya akan bedah sih Pak nanti sebuah nilai sebuah produk dengan biaya ongkos apakah masih masuk atau enggak. Nanti kelihatan Pak, Bapak bisa hitung harga jualnya berapa, harga jualnya berapa, ditambahkan bagian dan lainnya. Kan makanya tadi dijelaskan dari servis pasar sebelumnya gitu Pak. Jadi kalau kita marketnya itu berbeda-beda bisa. Ya, gini aja Bapak Ibu yang masih penasaran, nanti ini kan kita di mall, di gedung, ada batasan waktu. Saya langsung jelasin aja biayanya untuk ini ya, supaya Bapak Ibu juga kecap apakah saya mau ikut apa enggak. Oke. Nanti boleh tanya yang lainnya setelah ini aja ya, saya masih mau nyautin kok. Tenang aja. Ini 5 juta, biasanya kalau kita workshop di luar SB1M. Nanti biasanya kita kasih potongan voucher, biasanya itu diskon khusus member itu kita kasih potongan 1 juta. Dapat apa aja ini materi ini? Ada nanti di websitenya nanti Mas Berto ini. Nah, biaya investasinya itu 4 juta. Karena saya nggak pakai iklan, pakai leads dan datanya SB1M, maka saya potong lagi biaya workshopnya. Biasa kalau saya iklan kan saya harus budgetnya nggak bisa segini. Saya biasa di 5 juta, karena saya harus ngiklan lewat Facebook. Ngiklan saya budgetnya 15 juta untuk ngejar leads. Paham ya? Sampai sini saya langsung fair-fairan aja gitu, kenapa kok budget segini? Nah, karena kita lewat SB1 Member Leads, kita buka untuk workshopnya itu. Nanti yang materi 2 orang ya, Bapak Ibu, saya dan Pak Suyanto. Pak Suyanto ini pakarnya 1688 juga. Dia udah ribuan produk. Dari sini, Pak Suyanto tuh udah ke level ini nih, yang 15. Teknik komplain barang kalau nggak sesuai, terus kalau nggak dikirim, terus kalau salah produk, kita bisa klaim juga di 1688, uangnya bisa minta balik. Enaknya di situ.
Nah itu butuh orang yang sudah pernah ngelakuin, ya. Gitu. Jadi khusus untuk yang dari SB1M kita buka itu biayanya di 3 juta, Bapak Ibu. Ini untuk yang free member. Free member jadi belum terdaftar sebagai member SB1M. Kalau yang untuk member berapa? Bayar hotel 2 hari. Saya pikir ini udah harga terakhir, Bapak Ibu. Kalau mau, boleh deh. Kalau mau sama yang pakai baju A, pakai baju warna ini, boleh di-compare. Terus boleh di-compare juga nilai materi yang kita dapat dari 1688. Gitu. Karena kalau saya kasih murah juga Bapak Ibu juga akan anggap remeh nanti ilmunya. Saya sudah ngerasa ada yang udah gitu aja gitu. Padahal ini salah satu cara kita bisa untuk bermain di marketplace untuk bisa mendapatkan materi. Dan ilmunya juga berdasarkan hasil riset gitu loh. Gitu. Jadi yang mahal itu pembelajaran untuk ininya, apa pengalamannya itu yang kita bagi. Gitu. Oke, mungkin ya. Oh, kalau menghasilkan itu teknik berjualan, SB1M tuh jagonya teknik berjualan. Kalau saya teknik impornya. Kalau berjualan itu rezeki masing-masing. Saya nggak berani jamin, Pak, bisa 100% kejual nggak? Itu teknik Bapak Ibu berjualan. Bagaimana cara berjualnya? Ada 7 game plan punyanya SB1M. Pakai. Itu proven. Ya, Mas? Proven. Kalau saya marketplace. Gitu. Oke? Tapi buat yang teman-teman di luar kota, ini nanti kontak boleh difoto, kontaknya ke Mas Arif. Terus buat yang Bapak Ibu nggak bisa di tanggal 16, nanti bisa kontak nomor WA di bawah ini. Bisa di tanggal berapa nanti. Tapi kalau mau ikut, bisa di Mas Arif. Ya, nomor handphonenya. Terus buat teman-teman di luar kota juga, kita ada program keliling luar kota. Kalau mau kena biaya yang member SB1M. Kalau di luar member SB1M, tadi Bapak Ibu 4 juta. Saya nggak kurangin. Untuk di situ. Boleh compare. Boleh di-compare. Kan namanya produk A, kan Bapak Ibu akan pilih A, B, C, D, E. Pernah member SB1M, ada isi lagi, belajar 1688, ketemunya kita juga. Sama Pak Yanto, berdua. Orangnya nggak datang, biasanya rajin sini. Gitu. Terus buat teman-teman yang di luar kota, bisa nanti kontak ke nomor ini ya. Kalau mau nanti pas programnya. Tanggal April kita ada di Jogja. Tanggal 30. Yes. Oke, mungkin cukup, udah mau setengah 10, Bapak Ibu udah mau tutup, nanti bisa disambung, saya sering ke SB1M kalau masih mau ngobrol ya. Terima kasih, saya kembali ke Mas Gito. Teman-teman. Acara sudah selesai, teman-teman. Om Ronald ini selalu ada di FX Mall ya, jadi udah 2 tahun kita selalu kumpul, jadi yang menarik kalau teman-teman ikut workshopnya Om Ronald, itu bimbingannya juga seumur hidup. Jadi bisa datang terus, ketemu terus, bahkan workshop yang udah lama, kemarin udah 6 bulan lalu ya, WA grupnya masih jalan sampai sekarang ya. Jadi benar-benar bisa dekat sama Om Ronald lah istilahnya, karena kita nongkrongnya juga selalu di sini nih setiap Rabu Kamis. Oke, besok kita libur ya bagi yang member, kita ketemu lagi hari Jumat, start setengah 11 sampai jam 6 sore. Nah, bagi teman-teman yang malam ini datang, yang belum ikut preview di hari tadi siang karena kerja kantoran, itu ada preview lagi di hari Minggu. Di Eat and Eat, tapi itu bayar makan ya, 150.000. Jadi teman-teman bayar makan, nanti ada previewnya seperti tadi siang. Oke, terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Teman-teman berdoa menurut ajaran masing-masing. Oke, berdoa selesai. Yang mau langsung gesek di belakang bisa. Nanti langsung supaya karena slotnya terbatas ya.